Saya tidak tahu kondisi hati kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan hari ini. Tetapi saya mau belajar, saya mau kita belajar bersama-sama hari ini. Untuk menghadapi semuanya itu kita perlu ketenangan. Amin. Coba bilang sama samping kanan atau kiri atau belakangnya, kalau ketemu belakang katakan tenanglah. Ya, saya keluarkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tenanglah. Tema ini saya ambil dalam ayat 27. Dikatakan, tetapi segera Yesus turun dan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Oh, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya perhatikan kata dan kalimat tenang ini sangat luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya lihat kata tenang itu artinya begini. Tenang, aku Yesus, jangan takut. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tenang itu tidak gelisah. Makanya orang yang tenang dalam menghadapi satu situasi atau masalah, dia tidak gelisah. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, maka kalau saya simpulkan untuk renungan kita pada pagi hari ini tentang tenanglah, bicara tentang tenang akan membuat kita tidak takut menghadapi situasi di depan kita. Amin. Dengan ketenangan itu kita bisa mengatasi situasi apapun, karena pikiran tenang, hati tenang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di sini persoalannya kenapa Yesus angkat satu tema, satu topik tentang tenang. Persoalannya di murid-murid. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, murid-murid itu juga manusia biasa seperti kita. Sekalipun mereka dipanggil oleh Tuhan untuk jadi murid, tapi mereka juga manusia biasa seperti kita. Ibu bapak, saya kasih contoh. Mau mungkin sama Makelani ya. Biasa kawan dari saya. Mereka pergi jam 3 pagi di Bahau, di sungai cari tuyul. Nggak tahu ada jam 3 pagi. Ya, tiba-tiba waktu mereka cari tuyul, ada orang berjalan di atas air. Mama Awel sama Mama Melani apa yang kalian lakukan? Waktu melihat ada orang berjalan di atas air, takut nggak? Ya, ini dialami oleh murid Petrus dan kawan-kawan. Nggak mungkin kan di tengah ombak, di tengah-tengah laut, tiba-tiba ada orang atau ada sosok berdiri di atas air. Orang yang tidak percaya sama Tuhan, dia pasti akan berkata itu hantu, betul? Iya. Dan ini memang dirasakan oleh murid. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, waktu saya persiapkan ini, saya lihat maksud Yesus begini. Yesus mau tidak hanya dia bersama-sama dengan muridnya, lalu muridnya ini diberkati. Jadi pelajaran penting dari ketakutan yang dialami oleh murid Yesus, maksud Yesus sekalipun dia tidak bersama-sama dengan mereka, dimanapun mereka berada, sekalipun di tengah pantai, waktu itu situasinya sedang gelombang besar, walaupun tidak ada Yesus, tapi Yesus lihat mereka. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau saya mau dalam konteks saat ini, kita nggak bisa lihat Yesus, kita nggak bisa tahu siapa ini, sosok Yesus seperti apa, tapi dalam situasi apapun yang harus kita percaya bahwa Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Itu yang Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di tengah tantangan hidup yang bisa kita lakukan saat ini. Yang pertama, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berdoa. Di tengah tantangan hidup hari ini, saat ini, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Ibu Bapak, mari kita baca sama-sama di dalam ayat 23. 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu
diberkati oleh Tuhan, kalau saya bawa dalam bahasa sederhana atau dalam konteks sederhana hari ini, kadang di saat situasi seperti ini yang mungkin bisa kita lakukan, kita ambil waktu sendirian dimanapun itu tempatnya, mungkin membuat kita tenang untuk berdoa. Kita perlu waktu sendiri untuk berdoa. Amin. Mungkin kita perlu ketenangan, kita masuk ke kamar, kita tutup pintu, kita berdoa. Mungkin di kamar itu kita mendapatkan ketenangan. Saya tidak tahu ketenangan kita di mana waktu kita berdoa, tapi di poin yang pertama ini, carilah tempat yang bisa membuat kita tenang untuk berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus di tengah kelelahannya, kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, ayat sebelumnya maksudnya, itu konteksnya dia sedang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lelah sekali karena orang banyak ikuti dia dari pagi, dan komunitas pada waktu itu sudah mulai malam, 5.000 orang itu makan. Maka disitulah Yesus mengangkat tangan memberkati roti dan 2 ikan, orang semua bisa makan. Setelah mereka pulang, akhirnya murid-murid Yesus naik ke perahu, mereka juga akan pulang. Tapi kita lihat di situ, di saat kelelahan, kecapean Yesus sebagai manusia, sifat manusianya, dia ambil waktu sendiri untuk berdoa. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, mungkin lelah kita hadapi kondisi hari ini. Maka kita perlu kekuatan yang terbatas. Amin. Dan kekuatan kita, kita adalah kita akan tercapai, kita mampu hadapi situasi pada saat ini. Kita perlu kekuatan yang terbatas, yaitu kekuatan dari Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal 11, di pasal sebelumnya Yesus sendiri katakan, marilah kepadaku, itu ajakan kepada siapapun untuk datang kepadanya. Maka yang lebih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu maksudnya ketenangan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Dia yang bisa berikan ketenangan, hanya Dia yang bisa berikan kelegaan kepada kita saat ini. Tugas kita hanya satu, di saat ini kita bisa waktu sendiri, kalau kita sendiri atau keluarga, untuk ambil waktu untuk berdoa. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya di dalam ayat yang ke-29, waktu murid-murid takut, waktu Petrus takut, di dalam ayat 29 Yesus katakan, datanglah. Makanya sangat menarik. Yesus memang jauh dari murid-muridnya pada waktu itu di dalam konteks pembacaan kita, tapi di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus sudah datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Kita perlu Yesus untuk waktu-waktu ini, untuk waktu sekarang ke depan. Dalam situasi ini kita perlu Yesus. Amin. Kita perlu kekuatan darinya, dan di dalam Dia kita akan mendapatkan ketenangan. Di dalam Dia kita akan mendapatkan kekuatan. Dia berikan kelegaan kepada mereka yang mati lesu, mereka yang datang kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah tantangan hidup ini yang harus bisa kita lakukan, yang kedua sama-sama kita baca 1, 2, 3, jangan bimbang. Amin. Nah, kita bersama-sama ayat 31. 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang telah percaya, mengapa engkau bimbang? Selanjutnya ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun, ayat terakhir 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu, mereka menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Orang yang percaya sama Yesus juga bisa takut. Petrus, dia bisa takut di dalam situasi seperti itu. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, Petrus murid yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, kita catat
Yesus mengasihi Petrus. Tapi dalam konteks pembacaan kita hari ini, Petrus dikasihi Tuhan. Makanya di dalam pasal 16 selanjutnya nanti, Petrus dikatakan di atas batu karang ini, aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Oh, jadi Petrus itu luar biasa, umat pilihannya. Dari Petrus Tuhan mendirikan jemaat Tuhan. Jadi ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, tetapi sekalipun Petrus dikasihi, Petrus mengasihi Tuhan, bapaknya berbeda. Di dalam ayat 30 kita melihat di situ Petrus kenyataannya berbeda. Sekalipun dia mengasihi Tuhan, tetapi di kondisi seperti ini dia takut. Dan kalau kita melihat konteks lebih jauh lagi, Petrus adalah salah satu murid yang menyampaikan Yesus di hadapan orang banyak. Kita lihat di Yesus disalibkan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh dikatakan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Tapi kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita juga pasti akan tahu. Petrus mengalami hal itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 31, Yesus tegur Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Aku memang tidak bersama-sama denganmu, tapi dimanapun engkau berada, aku ada bersama-sama dengan engkau. Hai jemaat tempat ini, sekalipun kondisimu tidak baik hari ini, di tengah-tengah situasi perusahaan keuangan hari ini, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Amin. Hari ini kita masih ada, Tuhan pelihara. Pak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan bimbang kita punya Yesus. Amin. Dia akan bersama-sama dengan kita. Mari kita bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 27. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Jangan bimbang. Serahkan apa yang menjadi ketakutan kita kepada Tuhan. Karena Alkitab catat, Dia yang memelihara hidup ini. Kita punya Tuhan, kita miliknya Tuhan, maka Dia tahu apa yang kita alami hari ini. Dia pelihara kalau kita senang, kita ada berkat, semua terpenuhi. Di situasi apapun, Tuhan tetap pelihara hidup kita. Amin. Petrus jadi saksinya. Di tengah gelombang yang besar, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Maka kesimpulan yang mau kita renungkan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama, kekuatan jasmani memang terbatas. Maka kita perlu kekuatan yang tak terbatas dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin doa bagi sebagian orang gak penting. Ngapain kita berdoa Jumat? Ngapain ada doa subuh? Ngapain kita capek-capek berdoa? Sebagian orang mungkin menganggap doa tidak penting. Tapi Alkitab catat, doa yang lahir dari iman itu sangat besar kuasanya. Amin. Jika doa itu dinaikkan dengan kesungguhan, maka hari ini di poin yang pertama saya ingin kita baca bersama-sama. Tetaplah berdoa supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi di hadapan kita. Yang kedua, mari kita bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Keraguan bisa membuat kita salah dalam mengambil langkah. Maka apapun yang kita ambil, pikirkan, doakan, dan sepakati, biar kita tidak salah melangkahi sama tiga. Tuhan Yesus
memberkati setiap langkah. Amin. Apapun langkahmu ke depan, pikirkan. Mana-mana bersama keluarga kita punya planning ke depan. Tidak di sini kita punya planning di luar negeri. Dan kalau sudah pikirkan, doakan, minta petunjuk sama Tuhan. Apakah langkah yang saya ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Setelah itu sepakati bersama, lalu melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, tapi Tuhan pagi hari ini berkati saya dan kita semua berdiri. Kita akan pujian tadi firman Tuhan. Hatiku tenang berada di dekatmu. Setelah itu kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini. Hatiku tenang berada di dekatmu. Mari kita berdoa. Kita berkatakan baik lebih baik bahwa hati ini tenang jika berada di dekatnya, sebab dialah pertolongan Tuhan. Dialah pertolongan kita. Dia tidak pernah menolong kita. Dan mau mengaplikasikan firman ini dalam kehidupannya setiap waktu sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali.